I'm like, oh shit, I've been doing this a long time. Lost in my head, I don't care, I'm not gonna lose it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Pada kesempatan kali ini saya sebagai calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Lampung Timur ingin melakukan praktik supervisi berbasis kucing. Kali ini dengan ibu guru yang sangat cantik ini. Jadi perkenalkan Bu namanya. Nama saya Gatot Hera Yuliana. Saya mengampu pelajaran matematika peminatan untuk kelas 11 IPA ya. Oke, kita langsung ya ke sesi praobservasi. Sebelum nanti saya masuk kelas untuk mengobservasi proses pembelajaran yang Ibu berikan di kelas 11 MIPA 3. Oke, yang pertama ingin saya tanyakan adalah indikator atau capaian hasil belajar yang ingin Ibu capai pada siswa-siswa Ibu di kelas MIPA 3 pada kesempatan ini apa? Jadi yang pertama untuk saya mengajar di kelas MIPA 3 ini, yang pertama pasti KD-nya dulu ya Pak. KD nanti baru kita lihat. Untuk KD-nya itu di sini saya mengambil materi menganalisis keterbagian dan faktor polinomial. Nah, indikatornya ini nanti menganalisis hasil operasi penjumlahan, pengurangan, serta perkalian pada polinomial dan yang diterapkan pada masalah yang nyata. Jadi langsung kepada kontekstual di lingkungan sekitar ini. Iya. Kemudian metode apa yang nanti akan Ibu pakai dalam pembelajaran ini? Metodenya menggunakan metode diskusi. Nanti setiap siswa berdiskusi, kemudian saya memberi soal untuk mereka diskusikan, lalu mereka mempresentasikan dan antar kelompok itu memberi umpan balik. Ada alat dan bahan untuk dipakai siswa atau Ibu sendiri dalam menyampaikan media lah yang dipakai? Untuk alatnya yang pertama pasti yang ada di kelas, ada papan tulis, kemudian nanti dibantu dengan ada saya membawa handphone untuk penggunaan pada media sosial Pak, karena anak-anak juga sebelumnya saya biasanya sih tidak hanya pembelajaran ini, saya memberikan anak untuk mencari konten-konten menarik pada YouTube yang berhubungan dengan materi. Jadi alasannya itu untuk anak-anak tuh biar rasa ingin tahu mereka tuh lebih, oh ini apa di media sosial, karena selama ini media sosial itu ada selalu di genggaman anak-anak Pak gitu. Jadi biar mereka lebih, oh saya coba cari handphone kan lebih menarik gitu. Nanti saya ulas lagi pada pertemuan gitu. Jadi sebelum Ibu memulai pembelajaran tentang polinomial ini berarti anak-anak sudah cari referensi dulu ya? Paling enggak saya tuh melalui grup share anak, oh begini loh nak, besok kita membahas gini, kira-kira mencari di media YouTube seperti ini, besok kita bahas, saya kasih tambahan lagi dengan menggunakan sumber buku yang ada di sekolah maupun LKS atau buku pegangan mereka gitu, jadi lebih mendalam lagi. Menarik sekali Bu. Bisa Ibu ceritakan kalau tadi saya udah tanya tentang metodenya pakai diskusi kelompok, presentasi, umpan balik ya. Kalau lebih detailnya Ibu bisa ceritakan langkah-langkah pertahapannya ini. Untuk langkah-langkahnya yang pasti pendahuluan ya Pak. Pendahuluan kita bertemu dengan anak, berdoa, memberi salam, kemudian mengabsensi siswa, kehadiran siswa. Setelah itu pastinya saya memberi motivasi Pak. Sebenarnya yang pertama anak-anak diberi motivasi agar kedepannya dalam 1 jam pembelajaran itu anak semakin aktif, semangat gitu. Jadi pagi itu memberi motivasi dulu. Selain itu di sini saya juga menerapkan ada namanya teknik stop Pak. Jadi stop itu yang pertama tuh ada langkahnya. Stop yang pertama itu S. Stop itu namanya stop, berhenti ya Pak. Jadi sebenarnya di awal itu kita mau anak itu konsentrasi, berhenti dari semua kegiatan, rileks,
meletakkan tangan serileks mungkin. Kemudian ada take a deep breath, jadi mengambil napas dalam-dalam Pak. Jadi menghembuskan beberapa, mungkin 2-3 kali sehingga mereka nambah rileks. Kemudian observe, dia akan mengamati pergerakan tubuh mereka, merasakan kenyamanan. Setelah itu yang terakhir dia melakukan proses Pak, berhenti. Setelah merasakan rileks, berhenti, melanjutkan materi yang akan dibahas hari itu gitu. Jadi membuat anak santai dulu Pak, jadi nggak tegang di awal. Iya. Gitu. Terus alasannya ini Bu kok pakai teknik ini? Gara-gara ini pelajarannya nggak di awal waktu atau gimana dok? Iya begitu juga. Kemudian juga namanya anak-anak tuh kadang kalau sudah namanya matematika kan kesan di kuping mereka itu ngeri, sulit, membosankan gitu Pak. Jadi kadang ada beberapa cara yang harus dibuat agar mereka itu rileks, nyaman, nggak berpikir tegang tentang hanya rumus begitu Pak. Yang bikin menarik aja. Nah setelah itu baru saya mulai memberi atau membahas materi, paling nggak mengingatkan anak, oh kemarin semalam yang ibu kasih itu bagaimana, ada nggak yang membuka, kira-kira apa saja. Setelah itu saya menambahkan mengambil dari buku yang ada di sekolah, sumbernya ya Pak, referensinya. Kemudian memberi pemahaman mendalam, memberi contoh-contohnya, memberi pengertiannya dalam soal-soal nyatanya seperti apa. Nah setelah itu yang pasti kalau sudah menjelaskan, ayo nak, mana yang belum paham. Nah pasti kan seperti itu ya Pak. Jadi memberi anak bertanya kepada kita, materi yang kita bahas ini letak mananya yang belum paham gitu. Nah kalau sudah selesai proses itu seperti biasa, matematika tidak matematika kalau tidak ada soal Pak. Gitu. Jadi matematika itu wajib Pak. Jadi di sini saya memberikan soal. Setelah memberikan soal, mereka mulai mengerjakan. Saya di sini mulai untuk memetakan anak, berkeliling mungkin ya Pak, berkeliling memetakan anak, melihat anak ini si A, si B atau si C mana yang memahami materi untuk sub bagian yang ini yang belum yang ini. Jadi tahu anak-anak yang mulai memahami sekali, mulai agak kurang memahami gitu Pak. Saya jadi kelompokkan sendiri. Iya, karena setiap kelas itu kan anak IQ-nya juga tidak sama kan gitu ya Pak ya. Pemahaman mereka kan beda-beda ya Pak. Nah kalau sudah ketemu seperti itu, saya sudah memetakan, nanti saya membuat kelompok. Nah jadi setiap kelompok itu saya nanti memberi soal yang sesuai tingkat pemahaman mereka Pak. Jadi saya lanjutkan untuk yang belum paham benar, saya kasih yang apa yang mereka belum pahamin, saya beri contohnya, soalnya untuk mereka kerjakan satu kelompok, karena mereka satu kelompok kan sama nih, permasalahannya sama. Nah setelah itu saya otomatis pasti berkeliling, posisinya saya pasti menerima pertanyaan, tanggapan dari anak yang belum paham. Oh, Bu, saya seperti ini yang belum paham, nanti kelompok ini oh Bu, saya yang letak ininya dengan soal yang sudah saya beri gitu. Gitu. Jadi ada bantuan lah. Iya pasti Pak. Nah, gitu. Jadi bantuan yang ibu berikan nanti jadi berbeda-beda juga ya antara kelompok satu dan kelompok lain. Sesuai pemahaman, karena kalau anaknya sudah pinter di bagian A, kita kasih bagian A lagi, kadang anak-anak opos ya, aku kan udah mudeng waleh loh, takutnya begitu. Jadi mungkin saya kasih yang tingkatnya agak menengah, nanti yang menengah sudah bisa tingkatnya saya naikkan lagi gitu Pak. Kemudian untuk yang terakhir nih Bu, apa yang menjadi perhatian khusus Ibu tentang pembelajaran ini dengan anak-anak ini? Apakah kekuatan Ibu yang mau ditonjolin apa, atau kekuatan siswa yang mau diangkat juga apa? Kalau di pembelajaran ini ada beberapa titik yang sering saya ketemu sih Pak, karena kan tidak hanya baru kali ini tentang pembelajaran polinomial juga Pak ya. Jadi di pembelajaran ini saya memberikan membagi kelompok berbeda ini, menekankan anak paling nggak satu materi dari awal itu
dasar tuh harus tahu dulu, baru melangkah ke selanjutnya, baru selanjutnya gitu Pak. Karena matematika dimana kalau matematika tuh dasar tidak memahami, nanti akan selanjutnya pasti susah gitu loh Pak. Jadi terus anak juga kan tidak semuanya bisa langsung menyerap apa yang saya kasih tuh semua diserap, tidak mungkin. Paling hanya anak beberapa saja yang paham, oh saya cuma paham yang A, yang B belum, jadi saya ngambil teknik ini. Kemudian kayak seperti simple aja polinomial tuh sebenarnya sekilas oh begini, tapi anak-anak seperti menjumlah atau mengalikan di polinomial itu kan ada koefisien gitu ya Pak. Mereka masih kadang salah antara positif negatif seperti itu. Nah, sesimpel itu anak pasti ada yang belum bisa gitu Pak. Jadi perhatian utamanya di konsep dasarnya. Iya Pak, betul. Terus kalau disimpulin ini yang menjadi perhatian utama itu adalah dasar dari matematika itu sendiri. Iya, benar Pak. Nah, setelah mengikuti pembelajaran ini, siswa-siswa ibu ini, yang paling ingin ibu capai ya, dari kompetensi siswa itu apa? Ya pasti mampu menyelesaikan masalah atau persoalan dalam bentuk polinomial apapun, baik itu pengurangan, penjumlahan, ataupun perkalian gitu Pak. Jadi anak-anak tidak hanya mampu, saya hanya bisa pengurangan, perkalian tidak gitu. Saya inginnya semua ketercapaian dapat diselesaikan sama anak gitu. Soal apapun dari penjumlahan, perkalian, pengurangan semua bisa diselesaikan. Siap. Jadi Bu Hera, ini saya sudah dapat data awal lah Ibu untuk observasi nanti di kelas Ibu. Nanti akan saya minta juga rencana pelaksanaan pembelajarannya supaya saya bisa observasi keterlaksanaannya di kelas. Cukup sekian Ibu, terima kasih atas waktunya. Maaf mengganggu. Nanti kita akan jumpa lagi setelah observasi dengan pengajar praktik ya, untuk tindak lanjut pasca observasi. Terima kasih Bu Hera. Sama-sama Pak. Demikian wawancara pra observasi untuk supervisi akademik dengan metode coaching. Kegiatan selanjutnya akan kita laksanakan observasi di kelas, dan untuk pra observasi ini saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm like, oh shit, I've been doing this a long time. Lost. Sebelum memulai materi, Ibu mau merilekskan sedikit badan ya, pagi hari. Mungkin ada kampukan yang baru tidur pagi ya, bangkong, kedinginan. Jadi nanti ikutin Ibu ya. Di sini kita namanya itu teknik stop. Jadi kita mau merilekskan badan, mengatur emosi di pagi hari, biar nanti ke belakangnya KBM kita berjalan lancar. Udah, oke? Nah, sekarang ikutin Ibu. Kalian duduk senyaman mungkin, serileks mungkin, ya. Badannya gerak-gerak boleh dikit ya. Nah, kemudian tangan kalian boleh di paha atau di meja. Nanti ini kita nggak boleh melakukan aktivitas apapun, apalagi punya makan, jangan ya. Nah, jadi jangan melakukan kegiatan. Nah, taruh dulu tas. Taruh dulu penanya, bukunya taruh dulu, nyaman dulu ada. Senyaman mungkin kalian duduk ya. Nah, nanti ketika ada busuk-busuk ngobrol juga, cuma nggak rileks namanya. Nah, jadi kita melakukan menarik napas, menahan napas, membuang selama 3 kali. Berbarengan ya. Bisa? Oke. Sekarang kita mulai. Ibu bilang 1, tarik napas, buang ya. 1, tarik napas, rasain, tahan, buang, pelan-pelan. Sudah. Lagi, tarik napas lagi, tahan, buang.
Jadi ini bikin kita fokus untuk belajar. Jadi nggak butek-butek, kemudian emosi kita terarah. Oke, lanjut. Nah sekarang lanjut ke materi. Nah jadi hari ini kita belajar polinomial. Nah ini seperti yang Ibu kasih kemarin ya. Ibu kan udah kasih link. Seperti biasanya Anggun juga menyukai ini linknya, sama seperti Ibu, hobinya sama. Jadi ngeliatin linknya MATLAB. Jadi ada MATLAB seperti ini kan. Ibu sudah kasih kemarin. Jadi di polinomial ini di MATLAB ini ada beberapa stepnya. Di polinomial pun ada ya. Biasanya itu ya bagian 1, bagian 2 dan bagian seterusnya sampai materi itu habis. Ibu termasuk favorit ini karena penjelasannya simple. Simple, ada contoh soal, ada pembahasan, nanti kita dikasih materi soal lagi. Ya, nah jadi Ibu mau bahas ulang ini. Syukurnya kalau memang kalian di rumah itu sudah menyaksikan atau melihat materi tersebut. Di sini Ibu ulas lagi. Sembari kalian kan sudah punya buku nih. Ada kemarin yang punya. Jadi sekilas boleh dilihat penjelasan Ibu dari MATLAB tersebut ditambah dengan dari materi ini ya. Nah jadi polinomial, sebenarnya polinomial ini sudah pernah kalian pelajari. Kok bisa Bu? Ini adalah bagian dari aljabar kelas 8. Tahu EG enggak? Nah, tahu koefisien enggak? Nah, jadi ini sebenarnya sama. Cuman polinomial ini ada ketentuan. Jadi polinomial itu atau kita biasanya bilang boleh suku banyak. Kok suku banyak? Karena kalau polinomial itu tuh bagian dari aljabar. Bagian dari aljabar yang memuat beberapa suku. Hanya dibilang suku banyak ya. Tapi dia hanya satu variabel. Berpangkatnya itu bilangannya positif. Kalau aljabar kan dulu basing. Boleh bilangannya pangkatnya negatif atau pangkatnya misalnya pangkat setengah gitu boleh. Tapi kalau di polinomial ini ya ada ketentuannya. Jadi kalau misalnya ada xn ini bukan nah ada an x pangkat n. Nah di sini bentuk dari polinomial untuk n ini harus merupakan bilangan bulat positif. Nah ini kan biasanya kalau bentuknya aljabar itu nggak hanya 3x pangkat 3, tapi belakangnya ada misalnya di sini A0 karena ini adalah kalau mudahnya kalau biasanya anak-anak sih, oh Bu yang nggak ada variabel x-nya Bu, nggak ada variabel. Nah ingat ya, tapi kalau variabel itu nggak hanya x aja ya. Jadi kalau anak-anak tahunya mesti x, enggak. No, variabel itu nggak hanya x saja. Dari huruf A sampai Z itu semua bisa dipakai jadi variabel. Variabel itu kan artinya bisa digantikan punya nilai tertentu yang belum diketahui. Nah kalau yang di depan ini namanya koefisien. Nah akhirnya ini adalah koefisien. Bentuknya seperti apa? Misalnya contoh. Misalnya ada 3x pangkat 4 plus 2x pangkat 3 plus x pangkat 2 plus 5. Nah ini adalah bentuk polinomial. Kira-kira kalau begini seperti ini polinomial enggak? Kira-kira bentuk seperti ini polinomial. Kalau ini pasti ya positif. Nah apakah ini merupakan bentuk positif? Kembali lagi matematika itu adalah ibarat kata terkait ya. Kalau pelajaran sebelumnya Wesa dulu juga pasti. Jadi harus mengerti. Coba kalau Ibu kasih misalnya 1 per x, ini bisa diubah berapa kalau dibuat angka? Pernah ingat rumus 1/a pangkat n? Pernah ingat? Pernah, pasti ada yang senyum-senyum.
kelas 10. Bisa ngubahnya masih ingat? Ingatin lagi ya. Jadi kalau ada bentuk seperti ini, kalau rumusnya kan kalau misalnya ada pecahan di bawah, kalau mau buat ke atas itu pangkatnya menjadi negatif. Nah, kalau ini kan jadinya X pangkat min 1. Ingat, kalau variabel itu mengandung satu koefisien dan berpangkat 1 tetapi tidak ditulis. Jadi kalau misalnya ada variabel bentuknya X, ini sebenarnya koefisiennya 1, pangkatnya 1. Jangan lupa. Jadi kalau di sini ini adalah sebenarnya berpangkat 1. Ya. Jadi kalau ke atas ini negatif. Nah, balik lagi ke sini. Berarti ini bentuknya nanti jadinya 2 X pangkat min 1. Nah, di sini pangkat negatif 1. Apakah dia polinomial? Tidak. Bukan. Oke, paham sampai sini? Nah, jadi jangan tertipu. Walaupun bentuknya seperti ini, pasti kayaknya nggak ada negatifnya, ini polinomial. Bukan. Belum tentu. Ubahlah dulu dalam bentuk pangkat. Ya, jadi nggak mesti bentuknya seperti ini. Oke? Sampai sini pengertian polinomial dan membedakannya. Ada pertanyaan enggak? Enggak? Lanjut. Nah, hari ini kita mempelajari indikatornya adalah yang sederhana dulu. Artinya ibu mau mengulik lagi, mengingat lagi pelajaran SMP, karena pelajaran 10 kayak tadi pangkat aja agak lupa ya. Nah, jadi mau membahas tentang penjumlahan dulu, pengurangan dulu, dan perkalian. Dalam arti ada tuh penjumlahan pengurangan pena, belum tentu. Ingat, selalu ada terkecoh dalam menghitung, ya kan? Positif negatif positif negatif negatif positif, pasti ada yang salah. Jadi kita harus ulang sedikit ya. Walking away, your words are lost on me. It's taking everything not to turn around. Throw it away, see if you'll let go of me when you're not holding me. I can see it now. Hey, when I lose, but if I'm gonna lose you, I'm gonna lose it. I'm gonna lose it. I'm like, oh shit, I've been doing this a long time. Lost in my head, I don't care, I'm not gonna lose it. I'm not gonna lose this. I'm up all day, all night, replaying our last fight. Now in hindsight, I don't care, I'm not gonna lose it. I'm not gonna lose this. Yeah, kinda hate myself sometimes. Everything was on the line. Didn't wanna be the one who had to say it. No, I can't move one at a time. Promise I'll put down my pride. Don't look back because I mean it when I say it. But if I'm gonna lose you, I'm gonna lose it. I'm gonna lose it. But if I'm gonna lose you, I'm gonna lose it. I'm gonna lose this. If I'm gonna lose you, I don't care if I'm gonna lose it. I'm not gonna lose this. Trying to keep myself sometimes. Everything's on the line. Hindsight, I don't care. I'm gonna lose it. I promise I'm gonna lose this. When I say it. Ada 3 kelompok, bikin kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Jadi kelompok 1 dari Endang, Putu, Sahrul, Daning, Emiani, Iko. Ya, jadi ini sama 4 orang yang di belakang.
ya, kelompok 1. Terus kelompok 2 Yogi, Ibnu, Dikipti, Santi, Firmansyah, ditambah dari 4 orang yang berada di depan sini, ya. Itu 2, 3, 4, kelompok 2. Sisanya kelompok 3. Nah, nanti Ibu per kelompok Ibu kasih soal satu-satu, udah Ibu siapkan. Nanti kalian kerjakan, kalian diskusikan, kemudian presentasikan. Nanti kelompok lain boleh bertanya atau menanggapi dari hasil kelompok lain. Oke, presentasi yang maju cukup 1 orang membacakan apa hasilnya, nanti kelompok lain menanggapi. Oke? Walking away, your words are lost on me. It's taking everything not to turn around. Throw it away, see if you'll let go of me when you're not holding me. I can see it now. Hey, when I lose, but if I'm gonna lose you, I'm gonna lose it. I'm gonna lose it. I'm like, oh shit, I've been doing this a long time. Lost in my head, I don't care, I'm not gonna lose it. I'm not gonna lose this. I'm up all day, all night, replaying our last fight. Now in hindsight, I don't care, I'm not gonna lose it. I'm not gonna lose this. Yeah, kinda hate myself sometimes. Everything was on the line. Didn't wanna be the one who had to say it. No, I can't rewind the time. Promise I'll put down my pride. Don't look back because I mean it when I say it. But if I'm gonna lose you, I'm gonna lose it. I'm gonna lose it. But if I'm gonna lose you, I'm gonna lose it. I'm gonna lose this. If I'm gonna lose you, I'm gonna lose it. I'm gonna lose this. Sometimes everything's on the line. It's hindsight, I don't care to say it. No, I can't find time. Promise I'm gonna lose this. When I say it. Kelompok 3, silakan siapa yang ingin mewakili Anggun boleh. Yang lain, kelompok lain memperhatikan, nanti kalian boleh memberi tanggapan atau bertanya ya dari soal dari kelompok 3. Langsung nomor 1 soalnya itu tulis, nanti jelaskan mengapa mendapat nilai itu dari mana. Jadi derajat polinomialnya 11 dari ini kan, dari sini kan 4 di sini ada di luar, jadi dia dikali sama yang 2 biar dapat 8, terus yang di sini ditambah 4 biar jadi pangkat 4, karena kalau derajatnya di luar atau pangkatnya di luar dia dikali sama ini, dikali derajatnya dikali, jadi dapatnya 11 karena dari ini. Ngerti nggak? Tambah 3. Jadi dari 8 ditambah 3. Atau bisa cara lain. Dari ini 3 derajat ini 3, terus dikali ini, terus ditambah 2. Salah. Dari 3 dikali 2
2 baru ditambah 4. 10. 4 dikali 2 itu 3. 3 tambah 2 4 kali 3 ditambah 3. Aju, bantu. Bantu boleh, bantu. Mungkin ada yang mau bantu, silakan. Oh, 4 dikali 2 tambah 3. Jadi sama dengan 11. Jadi derajat polinomial tertingginya 11. Kelompok lain? Ada yang mau bertanya? Mas Samuel mau nanya? Boleh? Boleh kalau ada yang mau nanya. Atau mungkin kok dari mana datangnya tiba-tiba? Ayo Sopan. Samuel, silakan. Ini ngomong saya gimana ini jawab. Jarangnya Sopan, mau nanya dulu. Nomor 2 titik. Dipersilakan Bu. Dipersilakan ya. Silakan yang ini makanya. Tempatnya serangkan belakang dari mana? Mana? Ini. Ya, sebelahnya. Ini. Tempat yang ada. Ini 8. 8 dari 2 dikali 4. Ngerti nggak? Karena kalau derajatnya, kalau pangkat di luar dia bakal dikali sama ini. Jadi pangkat. Atau mungkin kelompoknya ada yang mau Atau yang lain gimana? Mau bantu? Iya itu. Ya. Apa belakang? ya gimana? Mau tanya aku. Iya bertanya apa? Mau tanya 4 kali 2 plus 3 sama dengan 4 itu datanya dari mana? Ini 4 dapat dari sini. Terus di sini, terus 2 dapat dari sini. Ya. 3-nya dari sini. Ngerti nggak? Dari pangkatnya. Ya, Bu. Ada lagi yang mau bertanya? Ada lagi nggak? Sekian hasil diskusi kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau dulu kayak kamu itu dah. Jadi gini, Ibu mau menarik beberapa kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Nah, jadi yang pertama, kalian itu sudah mulai memahami materi, tapi satu ada tetap kurang ketelitian. Satu, ya. Kemudian dari presentasi, ternyata kita harus belajar berbicara di depan dengan teratur. Itu lebih membuat kelompok lain paham, gitu ya. Nah, tapi dari buku ini tadi sudah sebagian 50% lebih sudah memahami materi ini, ya. Jadi selain itu mungkin nanti Ibu pengen tanya beberapa anak, di mananya sih di penyuluhan kurang atau kalian yang belum paham? Ya. Kalau aku di mananya Bu? Kalau pangkatan seperti ini lebih sulit dari kalian atau yang lain? Pahamnya kalian sebelah mana? Belum pahamnya sebelah mana? Sama. Oke, berarti nanti pertemuan selanjutnya mungkin akan sebelum masuk materi selanjutnya kita makin mungkin akan mengulas lagi sedikit bahas baru masuk materi yang lain. Oke, untuk hari ini luar biasa, kalian hebat, kalian aktif, kalian juara. Oke? Oke. Dan untuk hari ini pembelajaran kita Ibu akhiri. Selamat siang. I'm like, oh shit, I've been doing this a long time. Lost. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Tapi pun Iya pun. pada kesempatan kali ini kami akan melakukan wawancara supervisi akademik pasca observasi yang telah didahului oleh kegiatan yang pertama wawancara pra observasi, kemudian pengamatan observasi di kelas, dan yang terakhir ini kita akan melakukan wawancara pasca observasi. Dalam hal ini saya
Anis Kurniawan sebagai supervisor, kemudian ada Bu Kedut Hera Yuliana sebagai guru yang disupervisi, dan pada kesempatan kali ini juga dihadiri oleh pengamat, yaitu dari Ibu Siti Asia, pengajar praktik kami di Calon Guru Penggerak Angkatan 6 Kabupaten Lampung Timur. Baiklah, kita mulai saja wawancara pasca observasi. Siap Bu Ketut Hera? Oke. Kita mulai dari pertanyaan pertama Bu ya. Nah, Ibu Ketut Hera kan sudah melaksanakan pra-observasi kemarin dengan saya, kemudian saya juga mengamati di kelas bagaimana Ibu mengajar. Yang pengen saya tahu adalah bagaimana perasaan Ibu setelah mengajar matematika peminatan di kelas 11 MIPA 3. Ya, setelah melaksanakan pembelajaran tersebut perasaannya cukup senang, puas, karena untuk pelaksanaan pembelajarannya berjalan cukup lancar Pak Anis. Menurut Ibu, tujuan pembelajaran yang pengen Ibu capai itu pada saat pembelajaran sudah tercapai semua atau belum? Sudah tercapai, tapi yang pasti belum 100% gitu Pak. Jika belum 100%, berapa sih Bu kira-kira persentase ketercapaian tujuan pembelajaran itu? Mungkin sekitar 70-an, hampir 80 mungkin, 70 sekitar 70 sampai 80% lah. belum penuh gitu Pak. Oke Bu. Dari rangkaian pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas itu kan ada tahapan-tahapannya Ibu ya. Iya. Menurut Ibu apa tahapan yang sudah berjalan baik dan apa yang belum? Menurut saya kalau yang sudah berjalan baik sih, anak-anak sudah mulai bisa belajar berkelompok bersama gitu Pak. Jadi mereka berkolaborasinya sudah mulai bisa. Jadi sudah bisa menyelesaikan masalah bersama. Kemudian jadi timbul rasa-rasa kesadaran sosial mereka, kesadaran diri dan rasa tanggung jawab dalam menyelesaikan masalah pada kelompok itu sudah berjalan gitu. Menurut saya seperti itu. Apa yang perlu ditingkatkan Bu? Kalau perlu ditingkatkannya masalah di sini kan pakai diferensiasi ya Pak ya. Diferensiasi produknya itu menurut saya masih kurang, masih perlu ditingkatkan gitu. Untuk diferensi konten dan prosesnya sudah berjalan baik ya? Sudah lumayan. Bagaimana dengan teknik mindfulness kemarin yang sudah dilaksanakan? Kan baru pertama kali kata Ibu. Iya, teknik untuk yang membuat mereka nyaman lisensi, ya. Iya. Kata anak-anak sih, dari pengamatan juga, anak juga ngomong jadi nyaman Pak. Anak tuh nyaman, lebih tenang, mau memulai pembelajaran tuh lebih adem, lebih enak gitu. Jadi nggak gerusak-gerusuk gitu loh Pak. Baik Bu Hera, ini mohon maaf saya sampaikan ya apa adanya dari observasi yang saya lakukan di kelas. Mohon berkenan untuk didengarkan lah. Iya. Nanti akan saya bacakan. Yang pertama itu dari kemarin kita sudah melakukan pra-observasi dan strategi Ibu sudah disampaikan di pra-observasi itu, kemudian saya amati. Ini lembar checklistnya atau lembar observasinya. Yang pertama tentang pembelajaran berdiferensiasi. Strateginya yang Ibu gunakan itu adalah menyediakan media yang menyampaikan permasalahan dengan sesuai kompetensi awal murid itu masuk ke diferensi konten. Kemudian diferensi prosesnya Ibu juga sudah mampu untuk memberikan bantuan kepada murid dengan kelompok-kelompok kompetensi berbeda seperti itu. Kemudian aspek lagi yang saya cermati adalah penggunaan media. Nah, penggunaan media ini strategi Ibu adalah pasca pembelajaran sudah menggunakan media ya Bu. Pasca pembelajarannya sudah mempersilahkan murid untuk mengakses konten-konten, ada video kemarin YouTube ya, ada juga artikel dari website dan sebagainya agar mereka siap belajar.
Dan ternyata itu sangat membantu, saya lihat membantu. Kemudian ada juga LKPD atau LKS lah, zaman dulu LKS yang Ibu beda-bedakan antara kelompok yang sudah pemahamannya sudah lebih baik, kemudian yang sedang, ada yang kurang, kemarin saya perhatikan juga sudah muncul. Kemudian aspek meningkatkan keaktifan, kolaborasi dan rasa percaya diri murid. Ini tadi sudah saya tanyakan juga di pertanyaan sebelumnya, bahwa Ibu sudah melakukan namanya teknik stop untuk membuat siswa itu presence ya, hadir penuh pada saat pembelajaran. Ini luar biasa, sudah muncul dan terlaksana dengan baik. Kemudian juga untuk keaktifan dan kolaborasi ada kelompok-kelompok yang Ibu bikin, walaupun kelompoknya memang beraneka ragam kompetensinya, tapi Ibu kelompokkan berdasarkan kompetensi masing-masing kemampuan awal yang Ibu sudah dapat pada data Ibu di sebelum pembelajaran. Kemudian yang terakhir yang saya amati, teknik penguasaan kelas. Nah, teknik penguasaan kelas ini sudah sangat bagus ya. Jadi Ibu dalam mengelola kelas itu sudah menyajikan pembelajaran yang menurut saya sesuai dengan kemampuan murid dan juga minat murid. Nah, catatan tambahannya Ibu, catatan saya ini, catatannya adalah Ibu sudah mampu sebenarnya untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Cuman yang belum nampak dalam pembelajaran pada saat saya observasi itu adalah di diferensiasi produk. Iya, memang Pak. Ya, diferensiasi produk karena bagaimana cara siswa itu menyampaikan hasil dari kerjanya itu sama semua. Iya, ya. benar. Oke. Kemudian yang perlu penguatan lagi adalah pemanfaatan kesepakatan kelas agar manajemen waktu. Kemarin sampai kesimpulan itu waktunya enggak Pas. Ya, kurang malahan ya, kurang. Ternyata kalau pembelajaran yang menyenangkan itu waktunya jadi kurang. Tidak terasa, Pak. Itu mungkin yang perlu diperbaiki dari Ibu menurut saya di catatan tambahan ini. Oke Bu, karena sudah saya bacakan ini, saya pengen tahu Ibu rencana tindak lanjut ke depannya apa Ibu untuk memperbaiki pembelajaran ini? Tindak lanjutnya yang pasti saya untuk diri saya sendiri pasti menggali lagi Pak, berkolaborasi lah paling tidak lah, bertanya dengan rekan-rekan sejawat atau yang sudah pernah memberikan pembelajaran secara berdiferensiasi, bagaimana cara yang baik benar. Jadi untuk kedepannya saya bisa memberikan pengajaran atau cara pembelajaran kepada anak lebih baik lagi. Jadi kalau memang sudah berjalan baik, otomatis anak juga kan nanti akan tumbuh lagi Pak, tambah semangat lagi, motivasi lagi, karena setiap pembelajaran kita bisa memberikan udara segar setiap harinya gitu loh Pak. Nah, jadi tujuannya anak biar lebih tidak hanya tahu pembelajaran dasar saja, pasti nanti meningkat lebih luas lagi begitu Pak. Ada rencana lain Bu selain berkolaborasi dengan rekan sejawat? Mungkin kalau yang sudah pernah sih membuka-buka atau ngikutin platform atau dari Merdeka Belajar itu kadang kan ada ya Pak. PMM ya Bu? Kadang pernah sih buka yang seperti itu. Oh caranya seperti ini, karena beraneka ragam Pak. Malah kadang saya awam banget. Saya buka ini apa gitu, saya kepo lagi sendiri. Mungkin dari situ bisa saya terapkan lah sedikit-sedikit Pak ya ke anak. Mungkin dengan teknik-teknik yang baru, kemarin pakai cara stop, mungkin saya besok pakai cara yang lain, agar anak tuh bisa lebih menarik lagi dengan materi saya, terutama matematika ya Pak. Jadi biar anak tuh lebih motivasi gitu. Seperti itu sih. Siapa yang ingin Ibu libatkan dalam rencana tindak lanjut Ibu yang bisa bantu Ibu untuk meningkatkan kompetensi ini? Guru senior, terutama Bapak juga sih pengen bertanya bagaimana cara yang benar, step-stepnya seperti ini. Kemudian kalau untuk pembahasan materi, otomatis guru yang senior dari saya untuk guru-guru matematika yang sudah berpengalaman Pak. Di sini kan masih banyak guru-guru yang berpengalaman untuk materi dan pembelajaran matematika gitu. Butuh waktu berapa lama kira-kira Bu untuk melaksanakan ini?
sampai ada gol. Saya Kayaknya evaluasi lagi. lumayan agak lama nih Pak, kan butuh proses ya, mungkin 2 bulan, mungkin sekitar 2 bulanan mungkin bisa Pak. 2 sampai 3 bulan. 2 sampai 3 bulan lah. Nanti Jadi- kan kita lihat lagi perkembangannya lagi seperti apa, pembelajarannya kita naikkan lagi gitu. Kalau Dari misalkan sumber-sumber seperti lagi ini. gitu loh Pak. Ibu sudah rencanakan, kemudian siapa yang bantu udah dapet, berapa lama waktunya. Nah, saya kan fokusnya ke rencana di pengembangan ini lama waktunya ya Bu. Iya Pak. Kalau misalkan nanti rencana tindak lanjut ini saya evaluasi atau saya adakan refleksi lah di akhir waktu yang Ibu tentukan, itu boleh nggak Bu? Boleh. Nah, ya boleh ya. Boleh, senang karena nanti saya juga dapat ilmu dari Bapak juga dapat ilmu. Jadi kita tahu progresnya taruh nanti, Bu. progresnya Ya. juga. Oke Bu Hera, terima kasih sekali ini sudah Sama-sama, Pak. mau berbincang-bincang dengan saya, mulai dari awal kita merencanakan di pra-observasi, kemudian pelaksanaannya di kelas sampai hari ini. Luar biasa Bu Hera sudah memberikan ilmu juga ke saya bahwa pembelajaran yang diferensiasi itu di matematika seperti ini, padahal bukan mapel saya. Luar biasa. Terima kasih juga Bu Siti Asia hari ini sudah mendampingi kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata Bu Hera, Bu Siti dari saya. Dan saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. In my head.